Halo, selamat malam cuan troopers. Balik lagi dengan Sukor Sekuritas dengan T-Talks kita malam hari ini ya. Jadi di malam hari ini kita ada topik mengenai saham-saham potensi rally di akhir 2023. Ya, tentunya ini akan menjadi topik yang menarik banget karena kita malam hari ini akan membahas bersama dengan Bro Handi Erawan ya. Jadi Bro Handi Erawan itu adalah technical analyst dari Hot ya, dari Hot. Nah, jadi pasti teman-teman udah tau lah ya Bro Handi Erawan siapa. Nah, teman-teman aku juga mau ingetin nih buat kalian kalau misalnya ada pertanyaan seputar dari topik kita atau mungkin saham-saham yang kalian sedang pegang atau saham-saham yang tertarik, boleh banget tanya-tanya, langsung aja drop di komen mengenai saham-sahamnya karena Bro Handi Rawan ini juga adalah salah satu technical analyst ya. Jadi kita akan mencoba mendapatkan insight langsung dari Bro Handi ini. Nah, teman-teman juga di sini mungkin ada yang nonton belum punya akun RDN, boleh ya untuk buka akun bersama Sukor Sekuritas di eform.sukorsekuritas.com. Nah, aku juga mau ingetin sekali lagi ya teman-teman, stay tune di IG Live kita malam hari ini karena akan ada buku investing untuk satu orang pemenang ya yang setia nonton malam hari ini. Syaratnya gampang ya, seperti biasa, yaitu untuk kalian screenshot pembicaraan dari kita malam hari ini di TikTok, screenshot, habis itu tag Sukor Sekuritas dan tentunya juga tag IG-nya Handi Erawan. Nah, oke, coba ya kita cari nih Bro Handi. Halo bro. Halo Bro, selamat malam. Iya. Apa kabar Gimana Bro bro? Handi? Baik, baik, baik. Sorry Udah agak lama nih telat. kita nggak ketemu ya Bro ya. Bener. Sehat Gimana? ya Bro? Aman ya? Sehat, 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 aman. Puji Tuhan, oke. Ini suara Ya, gue jelas ya? jelas Bro, jelas, jelas. Jelas ya. Ya, oke. Pertama-tama thank you banget ya Bro ya untuk waktunya diluangkan Thank you sama Sukor juga. Sekuritas. Nggak kerasa ya Bro, udah mau di akhir tahun Udah nih di kita ya. penghujung. Iya. Bener. Ya, jadi untuk malam hari ini kita akan topiknya sudah dipilih itu membahas mengenai saham-saham potensi rally di akhir 2003 Mm, begitu mm. kan, atau mungkin juga saham-saham yang berpotensi menarik di awal tahun 2024 juga akan menarik banget sih karena memang kita udah Ya, ya. dibilang di akhir 2023, memang kita udah di bulan ini juga begitu kan, dan Betul, sometimes betul. saham-saham untuk rally itu mungkin timelinenya nggak bisa hanya dalam waktu sebulan, mungkin butuh satu kuartal juga begitu kali ya Bro ya. Nah, tapi tentunya akan banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman cuan troopers. Tadi di awal gue juga sempat nanyain cuan troopers gitu kan, apakah saham-saham Bapak Pak PP ini tetap menjadi pilihan gitu kan. Nah, secara teknikal gimana dan sebagainya. Nah, tentunya akan seru banget malam hari ini. Tapi seperti biasa Bro, gue akan mengawali pertanyaannya dengan market update nih. Jadi, what do you think about market kita hari ini atau mungkin 5 hari ke belakang lah? Boleh di-share nih sama teman-teman cuan troopers. Oke. Kalau kita lihat market, market tuh mungkin seminggu terakhir, 5 hari terakhir itu, gue liatnya sekarang tuh udah jauh ini ya, karena udah musim akhir akhir tahun ya. Jadi lumayan beberapa teman-teman beberapa marketnya juga udah kesannya udah mulai libur, udah mulai udah mulai marketnya udah nggak terlalu, walaupun kita lihat udah mulai sepi lah istilahnya. Jam artian misalkan tadinya mungkin ramenya rata walaupun perdagangan kecil tapi kelihatan. Tapi yang ini tuh udah mulai kayak cuman sometimes buat ijoin market itu cukup dengan grupnya Barito, Pak PP, Hmm. begitu brandnya naik, BRPT-nya naik, TPIA-nya naik, itu otomatis ISG-nya udah langsung hijau gitu. Jadi gue liatnya memang secara target, kalau mungkin dulu ada beberapa research research baik itu beberapa sekuritas maupun beberapa fund bilang ya ISG bakal tutup akhir tahun tuh bisa tutup di sekitar 71 72. Dan ini udah tercapai sebenarnya, Bro. Tapi Hmm. yang membedakan 72-nya yang kita harapkan sama yang kenyataannya adalah saat ini tuh 72-nya tuh ditarik sama mostly ya brand ya.
brand aman, kemudian mungkin ada andil dari Bayern juga, andil dari TPIA, BRPT, gitu, termasuk ada Goto gitu. Nah, eh, nah itu benar tuh indeks harga saham geothermal. Nah, jadi yang kita dapetin itu justru bukan kenyataannya bukan yang narik itu bukan kayak BCA, BRI, BMRI, Telkom, Astra gitu itu yang benar-benar yang biasanya yang ngejaga ISG, yang inilah yang bareng-bareng sama ISG naik ke atas gitu. Nah, bahkan ini jadi balik lagi kalau nggak salah terakhir kita live itu kan gue sempet ngomong ini kayaknya udah mulai fase transformasi. Jadi kayak ISG itu udah mulai nggak bergantung sama banking. Kalau dulu Ya. kan chart BCA sama ISG itu hampir sama lah itu pergerakannya. Chartnya BRI juga termasuk. Tapi sekarang itu udah mulai berubah, udah mulai bergeser, udah lebih merata walaupun sebenarnya secara pembobotan juga kurang sehat gitu. Nah, jadi secara target mungkin ISG nyampe, mungkin kalau nggak salah Sukor Sekuritas juga pernah ngasih target ISG sekitar 7.200 apa 7.300 juga, kalau nggak salah ya. Jadi secara target sih sampai, cuman memang ada perubahan signifikan di marketnya gitu. Dan gue lihat sisa-sisa di Desember ini tuh udah kurang kalau kita mau nyari yang menarik sih sebenarnya udah mulai terbatas karena ya pasti yang masih terbatas market yang masih menarik itu mungkin dari grupnya Pak PP ya benar kata lu bro tadi sama mungkin tech company ini masih cukup menarik ya terutama mungkin Goto gitu juga masih cukup menarik. ISG so far kalau gue lihat secara teknikalnya, secara garis besarnya masih uptrend selagi dia masih di atas 7.000. Jadi masih cukup oke. Ditambah mungkin ini udah mulai persiapan untuk 2024, bro. Kalau kita lihat terakhir kalau misalnya kita update makronya kan the Fed Jerome Powell itu udah mulai mengeluarkan dovish yang lumayan confidence lah dalam artian dia udah mulai merasakan bahwa inflasi saat ini tuh udah mulai oke, walaupun belum capai target 2%, kemudian dengan harusnya ini udah suku bunga ini udah cukup kenaikannya. Dan dia membuka peluang bahwasannya tahun depan itu akan ada pemotongan suku bunga. Which mean kalau kita lihat dari yang namanya Fed Watch Tool, ya, Fed Watch Tool itu mengindikasi bahwa sekitar Maret itu akan terjadi pemotongan suku bunga sebesar 25 basis point gitu. Jadi itu yang bikin akhirnya nanti marketnya makin menarik gitu. Udah mulai bergairah lah. Ya mungkin kalian ngerasain sekarang itu marketnya cenderung lesu, cenderung nggak terlalu bergairah gitu ya. Dan ini tuh udah 2024 pasti akan mulai bergairah apalagi dengan putusan pemotongan suku bunga. Karena begitu The Fed potong suku bunga, otomatis kita BI juga ikutan. Ya mungkin kita nggak ikutan. Gitu. Karena begitu BI ikut potong suku bunga, semoga ini karena kita di tahun politik, jadi semoga nggak ada masalah yang gimana-gimana, biar marketnya juga enak gitu. Karena makin gede ketidakpastian di satu negara, ya atau mungkin di ekonominya, di perekonomiannya itu makin membuat market pasar modalnya itu orang akan cenderung takut lah istilahnya kayak gitu. Jadi overall sih gue liatnya begitu sih bro. Oke, thank you Bro Hadi ya untuk penjelasannya. Jadi cukup pack juga nih ya yang lu mention gitu ya. Jadi yang gua tangkap salah satunya adalah di mana kita hit nih angka 7.100, 7.200 gitu ya. Cuma caranya tidak sesuai ekspektasi aja ya. Bukan ekspektasi, tidak sesuatu yang kita sangka aja, kita kira lah ya. Karena sahamnya Pak PP ini kan menarik banget gitu ya istilahnya. Kemarin sempat gue lihat ada meme-nya di sosial media tuh kayak apa ya, kayak ininya yang ngebangkit yang apa ya, jagoannya retail lah ya gitu. Jagoannya retail, iya. Gitu iya. kan. Ya, benar. Kalau istilahnya kalau
kalau biasanya tiap tahun itu ada di akhir tahun tuh ada istilah ini, jadi topi Santa ini dikasih ke siapa nih tahun ini? Nah, topi Santa itu dikasih ke Pak Pepe tahun ini. Karena Ya, apa, ya. bro? Masih gini. eh Lu dikasih enak ya, buat Iya. baik itu BRPT, TPIA, brand gitu ya. Kalau kita bisa manfaatin momentum itu, ya kita pasti Hmm. profit ya. Maksudnya eh dia mau dikatakan saham-saham miliar juga enggak gitu. Gua Iya, yang iya. seorang swing juga bisa menikmati gitu loh. Jadi Hmm. harusnya disyukuri gitu. Iya, 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 iya. Soalnya bayangin aja kalau tahun ini nggak ada Barito Group yang main, mungkin kita udah sepi, udah nggak ada mainan, Iya, iya, pasti, pasti. ya Kita kan? ada di 6.000 Kebayang lah. berapa terpasti ya, iya, iya, iya. Iya. Iya sih, benar banget. Oke, oke. Ya, dan gue juga suka ya lo mention mengenai tentang IHSG itu udah mulai ada sedikit transformasi tadi ya, lo bilang juga ya. Jadi memang dulu menjagokannya banyaknya bank gitu ya, walaupun mungkin secara kinerja juga sebenarnya bank bagus Yap. begitu kan. Bukannya berarti mereka kinerjanya berkurang, cuma Oh, mungkin ada pilihan-pilihan saham lagi yang juga kayaknya siap mengimbangi jagoan-jagoan lama ini banking. juga begitu kan. Ya, Walaupun ya. sebenarnya kalau misalnya mau dibilang banyak atau enggak, ya enggak juga sih. Cuma istilahnya kayaknya sekarang enggak melulu banking. Kemarin BBCS sempat kalah sebentar ya bro kan ya. Iya, iya. Sempat Gitu. kalah kayaknya 2-3 hari, habis itu Iya, dibalikin lagi. iya. Nah, Itu kan sebenarnya itu yang uh, sebenarnya ya itu gimana gimana. yang bikin brand itu bisa sampai top top 2 itu karena Hmm. sebenarnya aturan free float ya kita. Ah, Kalau ya kita ya. masih pakai aturan zaman dulu sebelum hitungan free float itu kan berarti hitungan market cap itu dihitung dari saham-saham yang beredar, yang bukan Hmm. script, gitu. Yang scriptless lah. Scriptless itu saham-saham scriptless itu yang dihitung gitu. Sedangkan kalau Hmm. aturan lama itu semuanya total dihitung. That's why Hmm. kalau dulu itu kalau menurut gue tuh dulu itu seharusnya jauh lebih bagus. Walaupun sebenarnya Hmm. aturan free float itu bursa mungkin ngikut bursa global ya aturan itu. Hmm. Cuman gue pribadi tuh berpendapat bahwasannya kita ISG ini masih kecil. Hmm. Kita Hmm. kan masih kecil kan. Bahkan kalau nggak Hmm. salah market cap-nya IHSG itu saat ini eh, kita ada di 11.000 ya, 11 sorry, 11 juta, 11.000 T atau 11 juta T gitu. Jadi Iya, iya. itu nggak mewakili itu, agak susah kalau diterapin namanya aturan free float. Begitu Hmm. aturan free float diterapin. Nah, ini next tahun depan misalkan ada yang sesuatu yang seperti brand lagi, nah itu bisa aja kejadian seperti kayak gini. Jadi brand saham yang baru IPO tiba-tiba bisa nongol di top 10 market cap, bisa naik, Hmm. bisa nyalip BCA gitu-gitu ya. Karena apa? Karena balik lagi karena aturan free float-nya gitu. Jadi kalau Hmm. misalkan ternyata aturan free float-nya nggak ada nih, aturan free float itu cocok kalau marketnya udah besar bro, kayak Ah, Amerika, ya. kayak China gitu yang udah besar. Nah itu bisa, itu kepake. Itu hitungannya menurut gue baru benar. Tapi kalau free float-nya di saham dengan market cap ya, indeks yang masih kecil itu, ya sekarang contohnya kejadiannya kayak gitu. Itu yang menjadi Ya, ya, masalah. ya. Mm-mm. Cuma ya kita Oke, enjoy aja lah. ya, 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 ya. Jadi Kita memang menikmati aja. akan selalu ada opportunity lah ya, kesempatan juga Ya, begitu betul, betul. kan. Mm-mm, betul. Tapi tentunya tetap juga berhati-hati kali ya bro ya. Jadi memang Betul, kan betul. Tetap momen-momen risk itu FOMO harus. ini gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Iya, soalnya biasanya gue lihat sih kalau misalnya udah terlalu ramai di sosial media itu chances untuk profitnya itu udah lebih mengecil aja sih gitu kan. Ya, Jadi ya, betul, betul. mungkin ini juga jadi buat teman-teman untuk bisa menganalisa lah ya lebih dalam lagi begitu kan. Makanya juga mungkin Mm-mm. nanti mungkin ada teman-teman yang mau nanya gitu ya bro ya, saham-sahamnya Ya, gimana nih secara teknikal gitu kan. Apakah masih berpotensi begitu kan untuk mm, menghasilkan atau mendapatkan profit dalam waktu yang dekat atau tidak, itu kan mungkin bisa nanti dibantu ya. Jadi inilah salah mm-mm, satu mm-mm.
cara kita menganalisa ya teman-teman cuan troopers ya, bahwa Mm-mm. eh, bagaimana kita dapat apa ya menghasilkan profit lah ya dari pasar modal. Oke, thank you Sebenarnya, banget ya bro. mungkin Gimana? mungkin gue tambah dikit ya bro, sebelum Boleh kita boleh. ganti ke topik lain. Menurut Hmm, gue tuh ya FOMO yang penting jangan. Yang penting iya. kalian bisa manfaatin momentumnya, dan momentumnya itu dimanfaatin dari mana? Ya dari technical. That's why Hmm, at least kalau kalian mau trading, kalian harus kuat, kalian harus belajar technical lah. Jadi kalian hmm, tahu, kalian bisa menghitung resikonya. Walaupun kalian nggak ngerti story-nya, nggak ngerti fundamentalnya, tapi dengan ada technical, kalian tahu batas-batas mana gue harus keluar. Nah, that's why itu kalian mesti pelajarin. Karena itu jalan yang paling gampang, bro. Itu aja iya sih. iya betul. Eh, Iya eh. betul betul. Dan ini ya apa hot juga. Jadi hot itu adalah komunitas ya bro ya. Mungkin sih ada Iya, teman-teman betul. cuan troopers juga yang baru data, yang baru join gitu kan. Baru kenal nih sama lu atau baru lihat gitu kan. Dan Mm-mm. tadi lu mention about belajar teknikal dan sebagainya gitu kan. Dan gue tahu nih lo ada komunitas. Dan teman-teman cuan troopers gue kasih bocoran nih ya. Stock Wars kemarin itu salah satunya disponsori sama Bro Handi Erawan nih ya. Jadi thank you banget Disponsori nih oleh sama Bro Handi. House of Trader Community sih. Iya, Hot Trader Community ya. Jadi boleh dijelasin sedikit ya bro tentang community lo Mm-mm. nih, sama mungkin kalau ada teman-teman yang mau join dan sebagainya. Oke, jadi House of Trader Community itu kita adalah satu komunitas trading. Kita sering, kita tiap hari. Jadi aktivitas trading kita itu di Discord by voice ya, by voice chat gitu-gitu. Bukan voice chat, pakai ya live voice lah. Kita suara kayak lagi live kita, cuman nggak pakai video gitu. Jadi eh, kita tiap hari dari jam 8 ya 8.30 itu 8.40 itu biasa kita update market. Jadi kita update market, apa yang menarik, kondisi makronya seperti apa, kemudian kita live trading bareng, kita ngobrol lah, bercanda lah segala macam, trading bareng, kemudian sampai sore, sampai sesi 2 selesai. Itu kita jalan dari Senin sampai Jumat. Jadi kita nggak pernah bolos live tradingnya. Jadi selalu selalu itu. Kemudian kita juga ada menu swing, ada menu invest juga ya. Karena kita trader bukan berarti kita nggak punya eh, apa saham-saham yang untuk invest. Kita juga punya beberapa invest saham-saham jagoan kita lah gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan mau join, silakan ke Instagramnya House of Trader Community, itu di @hotcommunity_, atau mungkin masuk ke profile gue aja, itu di profilnya tuh ada akunnya Hot Community. Nah, di sana teman-teman cek, itu ada, kita juga terafiliasi ya kok. Kita kerjasama lah sama support sekuritas juga, Iya. dengan buka rekening dengan kode referralnya kita, kemudian dengan deposit 100 juta itu udah bisa menikmati segala fasilitas yang kita ada gitu bro. Oke, sip nih ya. Jadi buat Mm-mm. teman-teman yang selalu mau belajar ya, mengedukasi diri kalian atau simply mencari teman di pasar modal Ya. ya, ikut nih sama Hot Trade Community ya. Mm-mm. Hot, gue panggilnya Hot. Ya. Type Hot. IG-nya apa? Ini Nih ada gua yang gua nanya nih gua bro. gua ini. Nah, ini Ya. udah gue kasih. Oke, sip. Ya, oke, teman-teman. By the way, sebelum kita lanjut nih ke Mm-mm. pertanyaan selanjutnya, aku mau ingetin ya teman-teman semua untuk malam hari ini IG live-nya di save. Jadi kalian jangan khawatir kalau misalnya baru join live-nya, ya. Atau nggak, mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan kalian mungkin ada yang double dan sebagainya, tapi ketinggalan. Jangan khawatir, kan bisa nonton dari awal gitu ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar di sini ya. Oke. Siap. Kita lanjut lagi ya bro ya, dikit sebelum mungkin kita langsung ambil ini pertanyaannya teman-teman cuan troopers. Tadi di awal udah lumayan banyak nih tentang saham. Nah tapi gue penasaran mengenai sentimen ini bro untuk tahun depan nih kan, kita ngomonginnya rally di akhir 2023, kadang-kadang mungkin ada bisa sampai rally di awal tahun 2024 juga gitu Iya, kan. iya. Nah ini mengenai sentimen pemilu nih bro nih, menurut lo gimana nih, ada nggak potensi saham-saham menarik di saat atau di musim-musim pemilu nih kalau lu lihat? Sebenarnya kalau musim-musim pemilu, kalau kita misalkan by sektoral ya, by sektoral itu
pasti yang diperhatiin itu adalah sektor-sektor consumer itu satu. Hmm. Itu kemudian sektor telekomunikasi lah. Itu standar standar Ya, yang ya. cuman kalau misalnya kita telaah lebih dalam, mungkin kita balik ke sektor sektor Hmm. konglomerat ya Nah, sebutannya sektor konglomerat. Nah itu kita harus tahu bedanya pemilu kali ini sama pemilu sebelumnya itu adalah kita ini nggak berhenti di pilpres sama pemilihan wakil rakyat ya. ya. Tapi kita kan nanti November juga ada pilkada Hmm. serentak. Jadi full 2024 itu di awal 14 Februari kita pilpres, kemudian kemungkinan ada putaran kedua, kemudian kita November kita lanjut ke eh, pilkada gitu. Hmm. Nah, artinya sepanjang 2024 kan itu bakal banyak perputaran uang ya, uang perputaran baik itu dari ekonominya segala macam itu pasti mungkin lebih bergejolak lah, lebih ada volatilitas segala macam. Nah, kalau tadi gue sebutin soal sektor sektor dari sisi sektoral itu paling yang bisa kita manfaatin itu ya paling eh, sektor consumer, tobacco, gitu ya. Tobacco udah artian kayak mungkin rokok-rokok itu mungkin ada bisa main untuk jangka pendek itu masih lumayan oke lah. Walaupun cukai rokok bakal naik 10% lagi tahun depan, jadi itu juga jadi sentimen negatif juga. Tapi gua rasa di sepanjang tahun 2024 itu bisa main. Kemudian telekomunikasi, Telkom, Excel itu cukup menarik. Kalau Friend banyak masalah. Jadi itu mainnya dalam kalau emang ada volume, ada momentum buat main udah main itu aja gitu. Tapi jangan gua rasa kalau swing gue masih ragu. Tapi kalau misalnya kayak Excel, Telkom itu masih cukup menarik. ISAT ya, Indosat itu masih cukup menarik. Kemudian staples mungkin kayak Indofood, Mayora, ICBP, kemudian Cimori, WLTJ segala macam itu menurut gue masih cukup menarik. Nah, sekarang kalau kita berbicara soal konglomerasi ada beberapa macam lah. Misalkan kalau kita lihat dari tim Ganjar, ya, tim Ganjar itu berarti yang nomor berapa bro? Tiga ya, Iya. tiga kan ya, ya capres ketiga itu berarti kalau kita lihat ada grup Indi, kan tim ses ketua tim sesnya itu kan si Pak siapa Rashid, gue lupa, pokoknya itu kan yang punya Indi. Nah, Indi dan turun-turunannya itu juga menarik. Kemudian ada Raja, ya saham Raja itu juga cukup menarik. Walaupun sebenarnya ini udah mulai bergejolak, kan Raja udah beberapa hari naik terakhir. Nah itu harusnya mereka udah mulai bekerja lah. Kemudian Indi kan masih belum. Itu mungkin perlu diperhatiin, tapi gue rasa mending tunggu ada volume baru ikutan. Karena kalau enggak bakal bisa diamnya lumayan lama gitu bro. Ya, Kemudian kemudian masih ada grupnya Pak Haritanu, MNC Group, BMTR gitu-gitu. Itu juga di grupnya Pak Ganjar di Capres nomor 3. Kemudian masih ada Sandiaga Uno, Saratoga Group. Itu juga ya. teman-teman bisa perhatiin ya. Kemudian Menteri BUMN kita ya, Pak Erick Thohir itu juga Mari Abah itu kemungkinan, dan termasuk media ya, media itu SCMA, kemudian kalau gua lihat media mungkin cari media yang ada platform online-nya ya, SCMA ada, kemudian MNCN BNTR kan itu juga ada. Nah itu mungkin akan jadi sentimen. Nah jadi ini kita mesti bedain bro antara sentimen sama nanti hasil laporan keuangannya. Karena sometimes orang menganggap sentimen itu jadi sesuatu yang nyata gitu. Ya, 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 ya. Ya kan? Rumor sentimen itu belum tentu kenyataan gitu. Nah, cuman karena ada sentimen di pasar, mostly kalau di pasar itu orang menganggap bahwasannya saham ini akan naik, that's why maka saham itu akan naik. Karena berdasarkan sentimen. Gue dengar, lu dengar, kita semua di sini dengar. Nah, kita menganggap saham itu naik dan kita beli, ya otomatis saham itu naik. Nah, itu yang bedain sentimen. Jadi teman-teman bisa pahami, bedain dulu sentimen. Karena kebanyakan dari orang itu beda, sentimen itu dianggap
sesuatu yang bakal nyata kemudian berimpact langsung ke laporan keuangan perusahaan. Enggak, padahal sentimen itu cuman hanya kadang sometimes ya, hanya beredar pada di pasar modal itu sendiri, di saham itu sendiri gitu. Impact impact atau enggak ke perusahaannya langsung itu nomor dua lah gitu. Nah, Ya. itu tadi konglomerasi yang mungkin teman-teman bisa perhatiin. Cuman gue sih lebih menarik lihatnya untuk soal suku bunga. Hmm. Itu juga bakal jadi menarik karena gue ngelihatnya kemungkinan ya kuartal pertama, kuartal kedua itu saham-saham yang punya fundamental bagus, dalam artian perusahaan-perusahaan bagus yang bervaluasi bagus, itu justru akan bergerak. Kenapa? Pertama, kalau kita ketika suku bunga mulai dipotong, otomatis kan bonds yield segala macam akan turun. Bonds yield, bahkan sekarang ya 10 year yield-nya itu udah turun. Kemudian kita Indo Bonds yang 10 tahun juga udah mulai nyusul gitu. Nah, begitu ketika udah mulai fix pemotongan suku bunga sekali atau dua kali, otomatis begitu mereka udah mulai melepas uangnya di bonds, itu pasti yang mereka cari itu di saham itu adalah saham-saham yang fundamentalnya bagus, dalam artian saham yang punya dividen yield bagus, kemudian yang valuasinya juga masih bagus, kinerja masih bagus. Nah, itu yang bakal dicari oleh investor-investor pasif. Ini kita nggak berbicara investor aktif, tapi investor-investor pasif. Nah, begitu mereka duitnya udah kelar di bonds, itu akan langsung pindah ke saham. Nah, yang utama mereka cari itu adalah saham-saham yang punya fundamental bagus lah. Nah, jadi teman-teman tuh mulai dari sekarang tuh kerjain PR-nya saham-saham mana yang punya fundamentalnya bagus. Karena itu yang menurut gua kemungkinan akan diincar dulu lah. Dan termasuk tadi Big Banks juga gua lihatnya masih cukup menarik. Apalagi Februari, Maret itu adalah saham-saham mereka tuh bagi dividen. Biasanya banking-bankingnya bagi dividen tuh di antara Februari sama Maret gitu. Nah, itu momentum itu bisa teman-teman manfaatin gitu. Nah, ditambah misalkan ternyata suku bunganya benar-benar di-cut. BI ikutan cut, itu kemungkinan akan langsung berimpact ke saham atau aset-aset yang berisiko lah gitu. Nah, gue akan share beberapa mungkin sektor yang terkait dengan interest rate ya. Kalau misalkan suku bunganya di-cut nih. Nah, beberapa nanti biar teman-teman kita yang explore saham-saham yang mana ya bro. Kita cuma sebutin. Gue cuma sebutin kalau misalnya interest rate di-cut itu sektor-sektor mana yang menarik. Nah, boleh. Nah, itu teman-teman kalau mau catat tuh boleh. Yang pertama tuh otomotif itu jelas menarik ya. Kalau misalnya interest cut otomatis bunga kredit kendaraan bermotor juga pasti akan turun. Nah, itu itu menjadi sentimen cukup bagus. Kemudian konstruksi. Cuman konstruksinya mungkin teman-teman tuh bisa nyari konstruksi atau infra itu mungkin nyari yang kalau gue sih ngerekom jangan yang bermasalah. Karena kan sekarang konstruksi lumayan banyak yang bermasalah. Jadi kita nyari, teman-teman nanti ngulik aja. Ada kok 1, 2, 3 saham dengan fundamentalnya bagus untuk dikonstruksi. Itu oke. Kemudian yang menarik tuh properti, jelas. Properti itu pasti akan menarik ketika bunganya di-cut. Kemudian semen-semenan mungkin lebih spesifik ya. Semen-semenan, transportasi juga kemungkinan lumayan menarik juga. Kemudian digital bank dan tech. Nah, ini juga yang menarik. That's why gue ngerasa Arto, Goto itu akan jadi sangat menarik tahun depan. Itu teman-teman tuh boleh perhatiin. Cukup perhatiin, 3 deh, Arto, Goto, BBB. 3 ini teman-teman tuh boleh perhatiin. Di samping karena interest rate cut, itu ada corporate action yang lain. Dan itu patut kita tunggu gitu. Kemudian sama mungkin kalau CPO rada nggak positif lah ya. Jadi tergantung. Sama kalau misalkan biasa interest cut, impact-nya itu ada
apresiasi dari rupiah itu sendiri. Ya, Ya. jadi nah itu teman-teman juga bisa manfaatin. Sebenarnya apresiasi dari selain pemotongan suku bunga, kemudian ada rupiah yang menguat juga terhadap dolar itu juga bakal menarik. Nah, itu teman-teman bisa pelajarin lebih dalam. Cuman Ya. sektoral-sektoral yang tadi yang saya sebutin, yang kita sebutin itu teman-teman nanti tinggal nyari aja nih saham-saham mana yang menarik itu bisa diperhatiin. Gitu, Ya, bro. ya. Oke, wah ini banyak banget ya teman-teman istilahnya insight yang dikasih sama Bro Handi nih. Tadi gue berusaha merangkum semuanya nih ya. Jadi tapi udah dikasih beberapa bocoran lah ya, atau enggak Mm-mm. bisa dibilang edukasi lah ya. Jangan bilangnya bocoran, ini bukan tes ya. Bukan Ada tes, diedukasi bagaimana edukasi. kita bisa memperhatikan sektor-sektor yang diuntungkan dengan adanya cut ya di interest Kan, rate ya, begitu kan. Tapi betul. tetap kita juga diajarkan untuk belajar menganalisa sendiri ya. Jadi teman-teman harus Ya, pilih lagi nih saham-sahamnya mana gitu ya, yang menarik dari sektor-sektor ini. Walaupun tadi ada beberapa juga saham yang menarik begitu ya, yang bisa diperhatikan sama teman-teman cuan mm-mm. troopers. Nah tadi juga gue senang banget lu mention untuk yang sentimen pemilu tuh bro ya. Jadi ngikutin saham-sahamnya konglomerat begitu kan, better itu emang paling bagus ngeliat volume dulu ya bro ya kan ya, supaya Ya, kita betul. masuk ya. Karena Soalnya biar kalau nggak nggak salah, tunggu terlalu lama. ya Mm-mm. betul, karena gue kemarin juga nggak hanya nunggu lama. Kemarin kalau nggak salah ada konglomerat yang dikira itu akan jadi cawapres tapi enggak gitu kan. Ya Terus kan kalau nggak nggak jadi. salah gue lihat sahamnya turun gitu kan, nggak jadi. Iya, Tapi benar. ya nggak tahu lah ya. Jadi itu kan spekulan juga lah ya. Jadi Mm-mm. kita juga harus tetap melakukan analisa-analisa tambahan lah ya teman-teman ya, bagi kita untuk istilahnya membeli atau menjual saham begitu kan, tidak hanya bisa hanya berdasarkan satu sentimen saja. Nah jadi ini menarik banget nih ya yang udah dimention sama Bro Handi mengenai bagaimana kita melihat suatu kondisi di pasar modal. Yap. Oke, waktunya tinggal 15 menit lagi nih bro. Jadi kita coba Oh, mulai nggak apa-apa. Mm-mm. jawabin pertanyaan-pertanyaan dari cuan troopers, boleh kali Boleh, ya? boleh, boleh. Oke. Ini ada yang nanya tadi nih, kita ambil dari awal ya. Ada yang nanya, oh ini dulu deh. Oke, ada yang pertanyaan nih dari Gaby Prasetyo. Dia bilang, emiten retail dan consumer good apakah mulai rebound akhir tahun dan awal tahun? Kalau untuk Maha dan RAM masuk ke FTSE kok tetap turun ya katanya? Oke, kalau jawab consumer itu seingat saya itu biasanya bergerak ketika banking itu udah mulai terkoreksi. Jadi mereka itu akan manggung ketika Maret, April sampai Mei, dan itu bertepatan biasanya sama puasa dan Lebaran. Dan itu biasanya consumer. Jadi mudah-mudahan tahun depan juga begitu ya. Tahun ini kalau nggak salah kan juga begitu pembagian dividen banking udah beres, biasa kan udah mulai turun. Nah, yang manggung itu biasa consumer. Jadi itu teman-teman boleh perhatiin mungkin dari Februari, Maret, April itu biasanya jawal-jawalnya consumer manggung. Kemudian tadi ada pertanyaan kenapa FTSE Maha sama NCKL nggak narik gitu. Yang pertama eh, kita tahu FTSE itu nggak segede, walaupun termasuk gede, tapi nggak segede MSCI. Kemudian seingat saya ya, ini disclaimer on, tapi sepengetahuan saya ketika di hari itu, di hari efektif, berarti Jumat kemarin ya, Jumat kemarin kalau nggak salah. Nah itu tuh gue ngelihatnya adanya kontraflow, dalam artian yang jualnya lebih gede ketimbang barang yang masuk. Fund indeks apa ya, indeks FTSE yang masuk duitnya. Jadi itu yang akhirnya membuat NCKL-nya nggak naik, mahalnya malah dibanting ya. Kalau nggak salah balik lagi ke level 200. Karena gue beli di saat itu. Gue juga berspekulasi di kemarin. Jadi tapi kan nggak naik, ya udah jadi gue buang. Jadi itu biasanya kalau indeks rebalancing-nya nggak terlalu gede, itu biasanya rawan akan ada kontraflow. Itu rawan akan ada kontraflow. Bahkan aman
juga di MSCI, di FTSE kan juga enggak kan, karena yang mau jual itu jauh lebih banyak ketimbang uang dari si indeks atau si ETF itu, gitu. Itu sih kalau jawaban dari gue. Oke, sip. Thank you banget bro ya. Untuk Gaby udah Mungkin dijawab ya pertanyaannya. Kita lanjut lagi nih. Ini banyak yang nanya BRPT nih bro. Gimana nih bro kalau secara teknik? BRPT, gue bisa share screen. Oke, ini BRPT kalau gue lihat hari ini dia mencoba untuk rebound, ya. Tapi teman-teman, dia kalau bisa misalkan bisa rebound itu kalau dia balik lagi ke atas 1650, 1660 di area sinilah. Nah, di area sini tuh jadi titik dia terjadinya pembalikan arah. Jadi kalau pembalikan arah, confirmnya itu ketika dia break 1650. Tapi kalau enggak, mungkin dia akan konsolidasi dulu di area sini. Jadi mungkin bisa dimanfaatin ya dari area 1340 sampai 1340 sampai 1400 itu mungkin area untuk beli. Terus trading mungkin sampai sekitar 1700 atau 1680 itu teman-teman bisa manfaatin sih. Tapi kalau udah di bawah 1320 itu biasanya udah kurang menarik. Kenapa? Karena garis merah ini MA20, Simple Moving Average 20. Ini kalau begitu sahamnya udah jebol di bawah itu biasanya akan kurang 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 oke, kurang berat apa eh, sulit untuk dia naik lagi kalau untuk BRPT. Jadi teman-teman masih bisa perhatiin. Nah, mungkin gue tambahan dikit, BRPT Barito Group ini mungkin terutama kalau gue bilang mereka lagi banyak corporate action, termasuk brand juga. Kalau TPIA gue nggak tahu, cuman terakhir kan isunya adalah dia mau akuisisi PTRO, dan itu harusnya belum beres lah. Dan teman-teman juga bisa perhatiin juga Barito Group mungkin kalau untuk sekarang risk-nya udah nggak terlalu oke, cuman kalau misalnya dia ada koreksi, kemudian dia ada bikin semacam base gitu, base dalam artian bikin support konsolidasi di satu daerah, satu area, itu teman-teman bisa perhatiin, bisa nikmati. Karena gua ngerasa 2024 mungkin BRPT Barito Group itu mungkin masih akan ada pergerakan ya, karena brand sendiri masih panjang jalannya, jadi dia nggak bakal akan kelar dalam waktu dekat sih. Kayak gitu. Oke, sip. Disclaimer Ini on. disclaimer on, betul ya. Disclaimer on. Tapi tentunya ini insight yang bagus banget ya. Udah di-share buat kalian tadi yang nanya BRPT tadi lumayan banyak ya. Oke, kita lanjut lagi nih bro. Ada yang nanya saham ULTJ dan Japfa. Gimana nih bro secara teknik? ULTJ ya. Oke. Ultramilk. ULTJ. Bentar. So far kalau ULTJ ini dia sepertinya ada area support agak kuat di sini. 1500 lah. 1560. Ini area yang cukup kuat. Nah, so far mungkin masih akan bolak-balik di area ini. Kalau dia nggak break 1670, maka dia akan punya potensi untuk mencoba ke level 1570. Tapi begitu dia break 1670, dia akan potensi untuk menguji 1800. Jadi range ini teman-teman tuh bisa manfaatin. Nah, range dari sini, ya kan? Ya, nah ini kan 1570 sampai 1670. Kalau dia breakout, berarti ada potensi dia bisa gerak sampai sekitar 1800. Jadi itu bisa manfaatin untuk ULTJ. Kalau Java ini Java masih cukup berat ya, apalagi terkait ayam industri poultry masih cukup berat karena kita sama-sama tahu ayam potong di pasar itu kan dibatasin. Harganya kan dikontrol sama pemerintah. That's why mereka mau begitu COGS-nya naik, begitu bahan bakunya mereka naik, itu akan cukup repot buat mereka
mendapatkan profit gitu. Itu secara perusahaannya. Cuman kalau secara Java, gua ngelihatnya secara indikator dia masih bergerak sideways, baik itu RSI maupun MACD-nya. Kemudian secara saham juga masih downtrend ya, baik ini kan midterm-nya masih cukup downtrend, jadi masih belum gitu menarik lah, belum ada volume yang cukup oke, malah ketika turun volumenya jauh lebih gede ketimbang ketika dia naik. Jadi Oke. kalau misalnya belum punya saham ini ya better wait and see dulu. Hmm. Ya, ya. Karena momentumnya masih belum ada. I Momentumnya see. karena sekarang ini, Bro, saham yang apa karena saking sepinya, jadi yang gerak itu nggak bisa berbarengan. Beberapa sektor langsung bergerak, nggak bisa. Harus kayak sektor ini main, yang lain diem. Begitu ini udah Oh, kelar, pindah ke sini, ini yang rame, yang ini tadi udah diem dan semuanya diem. Nah, itu salah satu bukti market ini sepi ya itu. Jadi kita harus jeli sih sebenarnya, harus jeli dalam memilih sektor-sektor mana yang menarik, yang ada volatilitasnya. Kalau enggak, ya terpaksa antara kita bersabar atau enggak ambil posisi. I Kayak see. gitu. Oke, thank you bro untuk jawabannya. Jadi Thank gue you. setuju banget sih yang Java emang tadi kalau lihat secara teknikal cukup berat ya bro ya. Dan Mm-mm, tentunya benar. teman-teman bisa memposisikan atau mungkin lihat saham-saham lain ya yang mungkin bisa Mm-mm. memiliki opportunity lebih baik ya untuk mendapat cuan. Oke, ini ada pertanyaan lagi bro. Ya, SMSM sama Pani nih. SMSM. SMSM. By the way, ini kameranya belum kebalik ya bro. Oh, sorry. Maaf. Lupa gue. SMSM kalau gue lihat ini momentumnya sebenarnya udah lewat. Karena kan dulu ini momentum auto awal tahun ya. Awal tahun. Cuman sebenarnya ini adalah saham fundamental, Bro. Fundamentalnya bagus. Sahamnya masih murah. Dia juga rutin setahun bagi 4 kali dividen. Ya, jadi sebenarnya ini saham yang cocok untuk diinvest, bukan untuk di trading. Dan kalau nggak salah, ini kan sahamnya eh, lotnya nggak terlalu gede lah. Lotnya nggak segede Dharma sama Auto. Ini kan sama kan satu bidang kan, spare part. SMSM ini spare part. Jadi eh, kalau buat trading pun saat ini dia masih bergerak konsolidasi ya. Ini support, ini resistnya. Kalau dia bisa berhasil breakout level 2000, maka kemungkinan dia akan ngetes sekitar 2200. Tapi once ketika dia harus turun ke bawah, berarti dia jebol 1790, kemudian targetnya mungkin di sekitar 1575. 1575 itu ada area support, area tadinya resist yang cukup kuat ya. Kalau kita lihat ini cukup kuat. Nah, kemungkinan dia akan balik ke area ini. Nah, kalau misalnya teman-teman emang mau manfaatin untuk main panjang buat invest ya, ini salah satu rekomendasi saham invest di House of Trader Community, bro. Jadi Oh, ini teman-teman boleh kita boleh manfaatin kalau misalnya dia turun. Tapi teman-teman juga harus pelajarin fundamentalnya. Biar apa? Biar yakin, biar ada keyakinan untuk pegang saham ini gitu. ya. Gitu. Kemudian tadi apa? Oh, Pani ya. Pani. Pani. Oke. Betul. Pani secara teknikal ini udah kena target. Ini gambar lama banget. Udah kena target di 6.000. Kemudian dia lagi konsolidasi. Jadi saat ini kalau dia masih di atas 4.700 masih cukup oke. Reissue-nya juga di atas di sekitar 5.000 ya kalau nggak salah. Dalam artian harusnya mereka akan maintain di atas 5.000. Dan ini sebenarnya udah kelihatan beberapa hari Pani mungkin termaintain ya, maintainnya di atas sekitar 5.000. Jadi gue nggak tahu bakal akan ada apa lagi, tapi harusnya proyeknya belum kelar. Proyeknya belum kelar, masih panjang juga. Itu sih.
Jadi untuk Oh, sementara targetnya Pani masih udah tercapai target. Jadi saat ini mungkin dia akan konsolidasi dulu di area 4.700 sampai 5.500. Jadi kalau teman-teman yang bisa manfaatin range pergerakannya Pani, nah itu bisa jadi duit. siap. Oke, thank you banget Bro Ya, Andi ya thank untuk you bro. jawabannya. Tadi itu Pani ya yang terakhir. Pani. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi coba kita ini kan WIRK sama SMRA nih Bro, gimana nih? Apa? Win? WIRG, WIRK. Oh, WIRG. Ya, WIRG sama Semera. iya. Oke. eh ini gambar lama. Ya, kemungkinan WIRG ini ada support di sini. Mhm. Nah, ini kalau misalkan hari ini dia udah nggak bikin new low, jadi harusnya mungkin dalam jangka pendek bisa manfaatin sampai sekitar 120, 125. Coba gue lihat ininya ya. Momentumnya mulai ada sedikit momentum pembelokan arah. Gue lihat broksamnya eh, belum ada tarikan ya bro. Jadi harusnya harusnya mungkin akan konsolidasi di area ini. Kalau teman-teman mau manfaatin ya, kalau bisa dapat buy on weakness lumayan 104, 105 gitu. Bisa manfaatin once ketika dia ternyata break di bawah 102 atau 104 ini, ya udah dibuang aja. Jadi mungkin bisa masuk di sekitar 106 sampai 110. Kalau di bawah 104 buang aja. Tutupan di bawah 104 tuh buang aja. Karena Oke, dia bikin new low lagi. Kalau kalau dia bisa bertahan di atas 106, maka ada potensi dia balik arah at least ke 124 gitu. itu berapa persen Bisa tuh Bro mantap. ya dari harga sekarang nih? Kalau dari harga sekarang ya ke 124, ya 13% lah, lumayan. SMRA ya, Iya, iya. SMRA. SMRA gue liatnya so far saat ini eh, bisa buy on weakness ya. Mhm. Dia masih ketahan di sekitar area 530, 500. Jadi dia nggak boleh jebol di atas, nggak boleh jebol 500, itu kuncinya. Selagi di atas 500 masih cukup oke. Ya, butuh kesabaran pegang properti karena memang sentimennya tuh belum ada. Maka ya mudah-mudahan ya begitu interest rate cut-nya kemudian eh, bisa menjadi stimulus untuk properti sehingga mereka ini bisa main. Jadi mesti sabar sih kalau untuk main SMRA, BSDE, CTRA itu kan setahun terakhir nggak kemana-mana sahamnya. Kayak gitu. Gitu bro. Oke. Siap, tapi tentunya sektor properti kan ini menjadi salah satu yang kita perhatikan ya tahun depan ya tadi ya Bro ya. Betul. Dan juga kan Mm-mm. untuk kalau misalnya suku bunganya sesuai dengan proyeksi dan ekspektasi kita lah ya. Jadi mungkin bisa Ya betul. diperhatikan juga. Oke, Mm-mm. nggak dirasa ya Bro, waktunya udah jam 9.30. Betul. Buat teman-teman cuan tropos aku tahu banyak banget nih yang bertanya, tapi tadi ada pertanyaan double juga. Aku mau ingetin kalau IG Live ini di save, jadi kan bisa nonton dari awal begitu ya. Ada beberapa sama yang kau tanyakan tuh udah dijawab tadi ya. Mm-mm. Dan tapi aku juga mau ingetin buat teman-teman mungkin yang lebih pengen mengenal Bro Handi gitu kan, dan pengen langsung belajar langsung atau enggak ya investasi atau trading bareng, boleh langsung buka aja ya IG lu tadi ya Bro ya. Dan di situ Ya di betul. bionya Mm-mm. ada langsung membawa kalian ke ini ya, hot community ya untuk kalian bisa Yes. trading trading bareng. Betul. Oke, Bro, itu aja dari gua. Mungkin thank you banget untuk Thank you bro. waktunya. Sampai kita ketemu lagi ya Bro di TikTok Thank TikTok you. selanjutnya. Oke, Oke, selamat thank you malam bro. Thank you semuanya. semua. Selamat malam semua.